Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu swamedika penyakit demam dan nyeri. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Lucy Sri Rezeki, teman saya Siti Masita, Siti Sekar Khairani, dan Titin Sianturi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu APT Ririn Desi Siahan, S-Farm MSI. Yang pertama, Lucy ingin menjelaskan tentang demam. Pasti teman-teman tahu apa itu demam dan pernah merasakannya apa itu demam. Baiklah, Lucy akan menjelaskan. Demam merupakan suatu peningkatan suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius. Demam menandakan adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Demam umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun di dalam tubuh melawan infeksi, virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Selanjutnya kita masuk ke dalam etiologi demam. Terbagi dua, yaitu faktor infeksi dan faktor non-infeksi. Pada faktor infeksi terdiri dari bakteri, bronkitis, virus, influenza, dan parasit. Selanjutnya, faktor non-infeksi terdiri dari lingkungan, autoimun, keganasan, obat-obatan, dan gangguan sistem saraf pusat. Adapun gejala-gejala demam yaitu menggigil dan merasa dingin, berkeringat, nafsu makan turun, menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, sensitivitas tubuh terhadap rasa sakit, kekurangan energi, merasakan ngantuk, dan sulit berkontraksi. Adapun beberapa faktor penyebab demam. Yang pertama yaitu infeksi, seperti radang tenggorokan, flu, cacar air, dan pneumonia. Yang kedua yaitu artritis reumatoid. Yang ketiga efek obat. Yang keempat mengekspor kulit secara berlebihan ke sinar matahari atau sengatan matahari. Yang kelima sengatan panas, baik karena suhu ruangan yang tinggi atau olahraga berat yang berkepanjangan. Yang keenam dehidrasi. Yang kelima silikosis, yaitu jenis penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan debu silika dalam jangka waktu lama. Yang ke-8 yaitu penyalahgunaan amfetamin. Yang ke-9 atau yang terakhir penarikan atau penggunaan alkohol. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Masita dari kelas 4E, ingin menjelaskan tentang tipe demam sampai penata laksanaan terapi. Demam terbagi menjadi 5, yaitu 1 demam siklik. Pada demam ini suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun lagi ke tingkat yang di atas normal pada pagi hari. 2. Demam remitan. Pada demam ini suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu normal. 3. Demam intermittent. Pada suhu ini demam badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. 4. Demam kontinu. Pada demam ini terdapat variasi sepanjang hari yang tidak berbeda lebih dari 1 derajat. 5. Demam siklik. Pada demam ini kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Selanjutnya masuk ke mekanisme demam. Mikroorganisme masuk ke dalam tubuh mengeluarkan pirogen eksogen. Eksogen tubuh juga memiliki endogen. Pirogen yang dihasilkan oleh makrofag seperti lemfosit, basofil, dan neutrofil. Tujuannya adalah untuk memfagosis mikroorganisme dan tokein yang masuk ke dalam tubuh. Saat fagositosis ada reaksi kimia yang terjadi yang akan memicu pesan untuk mengaktifkan sel-sel lain pada sistem imun kita. Pesan yang bereaksi adalah interleukin dan interferon. Interleukin memicu hipotalamus untuk meningkatkan suhu dan memicu keluarnya
prostaglandin. Efek keluarnya prostaglandin akan mempengaruhi kerja termostat di hipotalamus. Hal ini akan menyebabkan kerja termostat naik. Tujuan terapi pada suami indikasi demam adalah membuat pasien merasa nyaman, memantau keadaan umum serta penyebab timbulnya demam, menurunkan suhu badan, mengurangi gejala. Penata laksanaan terapi terbagi menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi. Memberikan asupan cairan cukup untuk mencegah dehidrasi, tidak memberikan penderita pakaian panas berlebihan pada saat menggigil, lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu berlebihan, memberikan kompres hangat pada penderita, istirahat yang cukup, periksa suhu tubuh setiap 4 jam. Terapi farmakologi, paracetamol, antipiretik atau menurunkan panas. Tujuan terapi pada suami indikasi demam adalah membuat pasien merasa nyaman, memantau keadaan umum serta penyebab timbulnya demam, menurunkan suhu badan, mengurangi gejala. Penata laksanaan terapi terbagi menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi. Memberikan asupan cairan cukup untuk mencegah dehidrasi, tidak memberikan penderita pakaian panas berlebihan pada saat menggigil, lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu berlebihan, memberikan kompres hangat pada penderita, istirahat yang cukup, periksa suhu tubuh setiap 4 jam. Terapi farmakologi, paracetamol, antipiretik atau menurunkan panas. Perkenalkan, nama saya Siti Sekar Khairani dari kelas 4E. Saya akan lanjutkan tentang nyeri sampai faktor-faktor yang mempengaruhi pada nyeri. Karakteristik nyeri. Karakteristik terbagi menjadi 4, yaitu ada nyeri berdasarkan sifatnya. Contohnya nyeri incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. Dan kedua ada nyeri berdasarkan tempatnya, yaitu ada deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya kulit. Dan ketiga itu ada nyeri berdasarkan durasinya. Contohnya nyeri kronis menetap dialami lebih dari 3 bulan atau 6 bulan dari akibat abnormal penyembuhannya atau karena pengobatan yang tidak adekuat. Contohnya itu kanker. Dan keempat tuh ada nyeri berdasarkan tipe somatik, yaitu dideskripsikan sebagai sakit, menggerogoti dan tajam dalam hal kualitas. Contohnya pasca operasi dan patah tulang. Mekanisme nyeri ada 4 tahapan dalam proses nyeri, yaitu yang pertama ada transduksi, merupakan proses perubahan rangsangan nyeri dan menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung saraf. Kedua ada transmisi, proses penyaluran impuls listrik yang dihasilkan oleh proses transduksi sepanjang jalur nyeri. Dan ketiga ada modulasi, proses modifikasi terhadap rangsangan. Kemudian 4 ada persepsi, yaitu proses berakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks sehingga mencapai tingkat kesadaran. Faktor-faktor nyeri. 1. Ada pada usia, merupakan variabel yang penting dalam mempengaruhi nyeri pada individu. Kedua, ada mana nyeri pada seseorang mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara beradaptasi terhadap nyeri. Ketiga, ada jenis kelamin secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam berespon terhadap nyeri. Keempat ada lokasi dan tingkat keparahan nyeri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada materi strategi terapi tentang nyeri, di mana terapi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada terapi non-farmakologi, yang kedua ada terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi itu ada terapi stimulasi dan psikologis, di mana terapi stimulasi ini untuk nyeri akut dan kronik, misalnya pada pembedahan, traumatik, neuropati, dan lain-lain. Sementara untuk psikologis ini, misalnya untuk relaksasi. Yang kedua ada terapi farmakologi, di mana analgesik, yaitu opiat dan non-opiat. Baik, lanjut. Untuk prinsip nyeri, ada pengobatan nyeri harus dimulai dari analgesik yang paling ringan sampai ke analgesik yang paling kuat. Contohnya itu ada NSAID, opiat lemah, opiat kuat, atau dapat ditambahkan adjuvan seperti antidepresan, antikonvulsan, dan lain-lain, atau tergantung kebutuhan individunya masing-masing. Baik, selanjutnya ada analgesik
non-opiat, di mana analgesik yang digunakan dimulai dari analgesik yang efektif dengan efek samping yang ringan. Contohnya itu acetaminophen, aspirin, dan NSAID. Biasanya digunakan untuk treatment mild. Ada bagian obat paracetamol, di mana paracetamol ini memiliki khasiat analgetik dan antipiretik untuk menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral dan tidak di jaringan sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi, tidak memiliki efek antiplatelet, es ringan dan jarang, tidak menyebabkan gangguan lambung pada dosis besar, dapat menyebabkan kerusakan hati, pilihan yang aman untuk ibu hamil atau menyusui. Yang kedua ada obat asetosal atau aspirinin, di mana asetosal atau aspirin punya efek analgetik, antipiretik, antiinflamasi, juga efek antiplatelet, sehingga dapat mencegah pembekuan darah, bersifat asam mudah, mengiritasi lambung, dapat menyebabkan Reyes sindrom atau gangguan pada sistem hepatik dan SPP, sehingga sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak kurang dari 12 tahun. Kemudian ada analgesik opiat, di mana agonis seperti morfin, kodein, hidromorfin, oksikodon. Agnosis seperti meperidin, itu bagiannya meperidin, fentanyl. Agonis seperti metadon, itu bagiannya metadon, propoxifen. Antagonis naloxone, itu bagiannya ada tramadol.